Hey, what's up? Jangan balik channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. Aduh, apa yang mau sampaikan ya? Di prank bandot kita, John, terjebak. Aku yakin semua pasti merasakan hal yang sama. Mungkin ada beberapa yang JP, tapi selamat untuk kalian yang udah JP ngambil overnya, ya kan, John? Tapi yang jelas, John, ini dua-dua negara besar nih, Spanyol sama Prancis, itu udah unggul 3-1. Udah kebobolan di menit 80, 3-2. Ini sama ya, John, ceritanya. Di menit-menit setan tuh kebobolan, John. Hah? Kalian bisa bayangin nggak? Sama nih, dua-duanya terjadi, 3 sama. Dua negara besar di Euro kualifikasi ini, John, skornya 3 sama, kebobolan di menit-menit setan. Gila bandot nih, memang kacau. Aduh, nah sudahlah. Kurasa bandot tahu Levi John itu ngebom, ya kan? Kurasa tahu bandot tuh Levi John ngebom. Tapi selamat yang udah JP, ya kan, John? Selamat, ya kan? Aduh lah, terkatakan, udahlah. Semalam kita dijebak, semalamnya dijebak bandot, John. 2 kali dia menguasai pasar bola ini, John. Malam ini, John, apa mungkin dia menguasai pasar bola lagi, John? Kita ulas sama-sama, John, ya kan? Ada 4 tim yang bakalan kuprediksikan, John. Yang 2 di antara itu dari AFC Champions League dan 2 lagi dari Euro, John. Udah aku bilang semalam, ya kan, John, pur-puran pasaran dari Prancis sama Belanda itu hampir mirip, sama Spanyol juga mirip. Kejadiannya sama ternyata, John. Jadi yang pertama, John, tim yang bakal kuprediksikan itu ada Daegu FC melawan United City. Yang kedua ada partai Euro, ya kan, Inggris melawan Jerman. Yang ketiga ada Beijing Guan melawan Kawasaki Frontale. Yang terakhir, partai terakhir itu ada Swedia Ukraina, John. Oke, John, kita langsung aja ke tim yang pertama, John. Di sini ada Daegu FC melawan United City, John. Nah, ini adalah grup I, ya kan, di ronde kedua, ya kan, John. Dari klasemen, John, United City ini imbang 1 kali, John, dan Daegu ini ada di peringkat 4 dengan skor yang besar melawan Kawasaki Frontale. Kemarin United City juga imbang melawan Beijing, ya, John. Dah 5 pertandingan terakhir dari Daegu, John. Dia ini menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah melawan Kawasaki Frontale. Sedangkan dari United City, John, 5 pertandingan terakhir itu dia mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sama, John, sama halnya. Kita langsung aja lihat ke apa, ya kan, John, apa namanya, sumber kita satu lagi, John, Daegu City nih. Jadi semua main dengan kekuatan penuh, ya kan, John. Di klasemen juga sama. Dan kalian bisa lihat Shandong Taisan jadi menarik diri dalam turnamen. Dari head to headnya, John, di sini, John, statistik gol dari pemain tim dari Filipina ini, John, kalian bisa lihat dengan skor-skor besar dia menang di apa namanya, di liga lokalnya, ya kan, John. Dan Korea juga, dari tim Korea juga Daegu City juga menang dengan skor-skor yang tipis, ya kan, John. Nah, kalau bisa dibilang, John, ini adalah tim-tim yang mampu memberikan sesuatu yang menyegarkan nanti malam. Nah, kalau udah bisa kita lihat di sini, John, Daegu di tuan rumah juga, ini mainnya di Tashkent. Aku nggak tahu, tuan rumah di Daegu, John, di Korea. Jadi 4 kali kemenangan ini belum pernah kalah sama sekali Daegu, ya kan, John. Dan United City juga pertandingan tandangnya cukup bagus, tapi dia kalah melawan Tokyo kemarin, John. Oke, itu di Liga Jepang, di tim Jepang dia kalah melawan tim Jepang kemarin 2-0, ya kan, John. Jadi kita di sini prediksikan aja, John, langsung, ya kan, John. Nah, di sini, John, untuk Daegu City melawan United City, John, Daegu FC melawan United City, John. Di sini aku lebih milih tahan United City 1/3 atau mungkin 2, ya kan. Skornya under 3/4. Jadi di sini, John, aku nyaran nama kalian, kalau kalian mau main di partai ini, aku nyaran kalian tahan 2 atau 1/3. Kalau untuk skornya, aku nyaran kalian under. Mungkin skornya ini 2-1, John, itu paling mentok. Tapi mungkin bisa juga menang Daegu ini 1-0. Ya kan? Itu prediksiku untuk Daegu melawan United City, John.
Oke, kita langsung aja ke partai Euro, John. Ini kita jangan sampai terjebak lagi kan, John, atau tertipu dengan klub atau nama besar dari Jerman kan, John. Nah, di sini John, Joachim Löw ini adalah ini kompetisi terakhir yang bakalan dia ngelatih Jerman. Jadi selama beberapa tahun, hampir 10 tahun lebih dia sudah menangani Jerman. Jadi ini adalah musim kompetisi terakhirnya di Euro. Jadi mungkin kalian berpikirnya Jerman ini bakal memberikan terbaik di sini, John. Nah, tapi jangan lupa, John, Gareth Southgate ini juga adalah pelatih yang lumayan ya kan, John. Di Euro ini, John, dia belum pernah mengalami kekalahan satu kali pun. Nah, di sini materi pemain dari Inggris ini adalah materi pemain yang cukup cukup mampu masih materi pemainnya masih bagus-bagus ya kan, John. Pemain-pemain muda yang sudah bermain di level internasional ya kan, kayak Sterling, kayak Mason Mount, Harry Kane, Phil Foden, mereka yang sudah pernah masuk ke final-final Liga Champions, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Pickford ya kan, John, Kyle Walker, John Stone. Jadi tapi Inggris ini sumbernya pemain-pemain bintang, tapi selalu gagal di negara. Tapi kita nggak tahu kalau di tahun ini kan, John. Sedangkan Jerman juga punya pemain-pemain yang berkelas, John. Gnabry, Müller, Toni Kroos, Goretzka, Havertz, Kimmich, Ginter, Neuer ya kan, John. Ini pemain-pemain bintang semua, John. Jadi laga internasional lagi ini adalah laga-laga bintang. Nah, tapi John, dari head to head kedua tim, John, Jerman ini selalu mendominasi pertandingan. Jadi dia dalam 5 pertandingan terakhir dan pertemuan partai ini, John, Jerman ini menang sebanyak 3 kali, 1 kali menang Inggris dan 1 kali imbang. Sedangkan Inggris dalam 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kekalahan. 5 pertandingan terakhir dia 4 kali mendapat kemenangan dan 1 kali imbang melawan Skotlandia. Nah, 4 di antara, John, itu dia selalu menang skor tipis, John. Menang tetaplah menang, mau skor situ 1-0, 1-2-0. Menang ya tetap menang ya kan, John. Tapi itu udah cukup menarik ya kan, John. Sedangkan di Jerman, dia ini dalam 5 pertandingan terakhir itu 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah melawan Prancis. Itu pun golnya nggak sengaja. Nah, ini adalah kalau Jerman nanti malam kalah, John, berarti semua dari grup grup F ya kalau nggak salah, itu yang ada Portugal, Prancis, Jerman itu semua gugur. John, tapi itu feelingku, John. Kenapa Inggris nih kayaknya punya peluang untuk menang, John. Punya peluang besar untuk masuk ke semifinal atau ke final. Dalam 5 pertandingan terakhir dia itu clean sheet sebanyak 4 kali, sebanyak 4 pertandingan sebelumnya. 1 kali dia kebobolan di Polandia, melawan Polandia. Dalam 5 pertandingan, enggak, John. 5 pertandingan terakhir, John, dia belum pernah kebobolan 1 kali pun. Ya, 1 kali pun dia belum pernah kebobolan. Dan dari 9 pertandingan terakhir dia itu tidak pernah mengalami kekalahan. Dia terakhir kalah itu di lawan Belgia itu di tahun 2020, John, di bulan 11. Dan kita lihat ya sumber kita satu lagi, apakah ada pemain yang tidak akan dimainkan di sini, John. Klosterman itu tidak akan main dan Hoffman juga tidak akan main, John. Head to headnya kita lihat di sini, John. Inggris punya kesan yang baik ini, John, dan ini akan bertanding di London, Wembley, John. Jadi Inggris punya daya tarik tersendiri ya kan, John, karena dia main di kandangnya sendiri. Nah, untuk di tuan rumah, Inggris ini belum pernah mengalami kekalahan 1 kali pun, John. 1 kali pun belum pernah mengalami kekalahan. Sedangkan Jerman dia dalam pertandingan tandangnya dia 2 kali kalah dan 3 kali menang. Kita langsung ke prediksi, John, di sini, John. Ini kalian merasa aneh nggak? Kenapa Jerman yang dipur, John? Kalau memang Jerman yang diungguli gitu kan? Kenapa Jerman yang dipur? Mulai dari lelean sampai setengah, John. Dan Jerman tuh yang ngepur 1/4, John. Nah, di sini, John, aku rasa prediksiku di sini, John. Ini bola over udah lewat semalam ya kan, John. Tapi di sini entah kenapa feelingku masih merasakan bahwa bola ini akan over. Ya. Di sini, John, aku kalau kalian pilih, aku lebih milih Inggris, John. Inggris yang akan melaju ke babak berikutnya. Karena Inggris masih punya peluang besar, kansnya masih besar gitu kan. Sedangkan dari Jerman sendiri, John, aku belum yakin dia bakalan masuk ke babak berikutnya, John. Nah, jadi, John, sekali aku tekankan, aku di sini, kalau kalian nggak feeling sama aku, jangan kalian ikuti, John. Ya kan? Kalau kalian nggak feeling sama aku, jangan kalian ikuti. Nah, di sini, John, aku lebih milih lelean megang Inggris. Mungkin ini bakalan imbang sampai extra time. Mungkin skornya bisa 1 sama atau mungkin 2-1 menang oleh Inggris atau mungkin 1-0 dimenangkan oleh Inggris, John. Jadi di sini aku lebih milih Inggris lelean atau
draw ini pilihannya ya kan John, tapi aku nggak berani milih draw. Di sini aku milih Inggris lelean, dan di sini untuk over under aku lebih nyaran kalian main di over 2. Itu lebih aman dan lebih baik ya kan John. Nah, itu prediksi sekali lagi John, mudah-mudahan kita tidak terjebak di sini John. Karena ini pasarnya beda dengan pasaran semalam John yang keluarkan sama Bandot ya kan John. Oke, kita langsung terbang dulu ke Beijing melawan Kawasaki Frontale. Nah, ini AFC Champions League juga John. Kenapa aku selang-seling nih mulai dari AFC ke Euro, AFC lagi, biar asik aja kan John. Jadi kita nggak terlalu fokus di Euronya ya kan John, tapi kita juga fokus di AFC-nya. Nah, di sini John, Beijing ini menang 2 kali melawan Kawasaki Frontale John, dan untuk klasemen di sini Beijing ada peringkat 2 dengan 1 poin ya kan. Ini adalah grup yang sama dengan Daegu dan United City. Untuk di 5 pertandingan terakhir John, dari Beijing kita lihat di sini dia kalah sebanyak 2 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Kawasaki Frontale dalam 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan John. Dia menang 4 kali dan 1 kali imbang John. Dan untuk head to headnya di sini Beijing itu selalu menang dengan skor 2-0 dan 3-1 John. Nah, kita lihat dulu sumber satu lagi, apakah ada pemain yang pastikan tidak bermain? Di sini tidak ada ya. Tidak ada ya. Ini mainnya Tasken juga. Tasken itu di mana ya? Nanti aku cari tahu tuh. Nah, di sini John, kita lihat ya kan, secara keseluruhan nih Beijing nih menang sebanyak 2 kali, kita bahas tadi ya. Dan di sini Jungwon sebagai tuan rumah dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Kawasaki Frontale belum pernah mengalami kekalahan ya kan John. Coba kita searching dulu, Tasken itu di mana? Stadion Tasken. Stadion Tasken itu ada di mana ini John? Stadion Tasken. Lokasi, bukan gini berarti. Lokasi Stadion Tasken. Alamat Uzbekistan John, mainnya Uzbekistan. Jadi ini mainnya dua-dua ini akan bermain di Uzbekistan ya kan John. Jadi ini gak ada di kandang ataupun tandang ya kan. Nah, tapi John, untuk prediksiku di sini John, di sini pool yang dikasih Kawasaki terlalu besar sampai 3/4 John. Jadi aku di sini lebih milih nahan Beijing. Ya, mungkin skornya ini mungkin 2 sama atau mungkin 3-1 ya kan John. Jadi yang jelas di sini aku lebih milih nahan Beijing 3/4, dan di sini aku lebih milih over 3,5 ya kan John. Itu prediksiku untuk Beijing melawan Kawasaki John. Dan kita akan terbang ke Euro lagi, dan jangan lupa kalian di sini akan lebih tertarik dan fokus lagi. Di sini John, Swedia Ukraina, ini head to headnya kalian bisa lihat 1-1-1. 1 kali menangkan oleh Swedia, 1 kali menangkan Ukraina, dan 1 kali imbang John. Jadi untuk line up-nya John, materi pemain dari Swedia ini mungkin Swedia cukup menarik ya John. Ada Alexander Isak yang lagi bersinar nih, sana Victor Lindelof ya kan, Mikael Lastik juga, Emil Forsberg sama Albin Ekdal ya kan John. Ini lagi bersinar nih. Sedangkan Ukraina di sini materi pemainnya ada Yarmolenko, ada Viktor Sgankov, ada Yaremchuk, ada Zinchenko ya kan John. Ada Karafev ya kan, sama Iazar Bani ya kan, yang lagi bersinar ya kan John. Untuk dari 5 pertandingan terakhir Ukraina John, di sini kita bisa lihat dia 3 kali kemenangan, 2 kali kalah. Dia kalah melawan Belanda, kalah melawan Austria. Sedangkan Swedia sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir dia menang itu sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang. Ini 5 pertandingan terakhir John, bukan semua. Tapi 7 kali pertandingan dia belum pernah mengalami kekalahan John. Jadi di sini John, aku bisa feeling juga nih di babak pertama ini mungkin skornya imbang John, 0-0. Jadi kalau kalian mau main babak pertama, ambil babak pertama 0-0. Tapi kita lihat dulu sumber satu lagi ya kan John. Di sini Zubkov tidak akan dimainkan, dan head to headnya kita lihat lagi dari sisi sini ya kan John. Swedia belum pernah mengalami kalahan dalam 5 pertandingan terakhir, dan Ukraina juga sudah mendapatkan kemenangan sebanyak 3 kali dan 2 kali kalah. Ini John, 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, kita lihat di sini aja ya kan John. Head to headnya John. Nah di sini John, Ukraina itu menang sebanyak 3 pertandingan terakhir itu menang sekali, Swedia sekali John. Dan ini skornya tipis-tipis ya kan John. Oke, langsung kita prediksi John. Di sini Ukraina ini dipur sama Swedia John. Nah tapi John, dan di sini aku lebih nyarankan kalian kalau kalian mau main di sini, ini babak-babak yang tidak akan keperpanjangan waktu. Jadi mungkin ini skornya 1 sama atau 1-0. Kalau 1 sama ya perpanjangan waktu. Kayak mana ini akibat semalam. Jadi di sini skornya mungkin nih skornya
Aku lebih nyaran kalian nahan ya kan, nahan setengah ya kan John, karena Swedia ini bakal sulit menang di pertandingan kali ini John. Ini mungkin skornya 0-0 aja John, lanjut ke babak extra time atau mungkin menangkan oleh Ukraina 1-0 John. Kan, jadi prediksi di sini aku lebih nyaran kalian nahan Ukraina dan di sini under 2,5 John. Itu prediksiku untuk Ukraina melawan Swedia dan itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini John. 4 tim ini John. 4 tim ini kita coba dan kita ledakkan John. Nanti build-nya kalau kalian mau tahu nanti datang ke WhatsAppku, nanti ku share sama kalian John. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mendengar keluh kesahku atas kejadian semalam yang aku belum bisa terima. 3-1 jadi 3 sama. Mungkin Bandot tahu lebih John masang bom ya kan John. Udahlah John, nah kan kita harus move on. Tiap hari move on. Kapan ya kan John. Jadi jong lagi. Tapi apa adanya John ya, kalau kalah kita ya kan John. Tapi aku kok mau kalah malam ini bakalan kugas ya kan John. Tapi tetap slow. Mungkin kalau aku nggak ngebom bisa menang ya kan John. Coba lah aku tes nanti ya nggak ngebom ya kan. Mungkin bisa menang ya kan John. Oke John, terima kasih banyak atas waktu kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku memang bukan apa-apa dan siapa-siapa ya kan John. Terima kasih banyak, apresiasi penuh sama kalian, setiap orang yang dukung aku dan support aku. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kemenangan berikutnya. Aku tidak terlalu ngoceh di video kali ini. Mungkin besok kita akan datang dengan senyuman dan ketawa gembira. Salam Bandot Tumpur.